Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 8, siswa kelas 8 yang dimuliakan oleh Allah, yang saya banggakan dan yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa mempertemukan kita meskipun melalui media online. Kita masih tetap diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa dapat bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini dalam materi bahasa Indonesia saya akan menjelaskan tentang materi berita yang kemarin sudah saya berikan pengantarnya melalui media YouTube ya. Saya akan sedikit memperjelasnya supaya kalian dapat memahami dengan lebih baik. Baik, inti dari sebuah berita itu intinya adalah sebuah informasi. Berita itu bisa dikatakan sebagai informasi, bisa dikatakan sebagai keterangan, bisa dikatakan sebagai kabar. Ya, pemberitaan tentang apa, atau informasi tentang apa, atau kabar tentang apa, yaitu keterangan atau informasi tentang sebuah peristiwa atau kejadian. Intinya itu. Jadi informasi tentang sebuah kejadian atau peristiwa yang disampaikan kepada orang lain, itu namanya berita. Bisa dalam bentuk lisan atau dalam bentuk teks atau tulisan. Ya, kalau lisan berarti itu disampaikan, bisa kalian lihat di televisi. Berita melalui radio atau televisi itu dalam bentuk lisan. Atau dalam bentuk teks. Nah, contohnya di koran atau majalah atau tabloid, itu dalam bentuk teks, tulisan. Ya, itu berita. Peristiwa apapun atau kejadian apapun yang kemudian dilaporkan, nah itu disebut dengan berita. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, berita dapat kita lihat dari unsur-unsurnya. Apa yang disampaikan orang, misalkan kalian melihat sebuah peristiwa seekor kucing kecemplung sungai. Nah, itu unsurnya bisa dilihat. Yang pertama, unsur A, apa? Seekor kucing kecemplung sungai. Nah, kemudian unsur yang lain, di mana? Di mana? Di sungai. Nah, jadi apa? Seekor kucing kecemplung sungai. Di mana? Ya di sungai. Kenapa? Kenapa ini menunjukkan latar belakangnya. Kenapa kucing ini bisa kecemplung sungai? Misalkan kucing menghindar karena dikejar anjing. Mencoba melompat sungai tapi ternyata tidak nutut, akhirnya nyemplung sungai. Itu adalah faktor kenapa atau mengapa. Kemudian ada faktor siapa. Siapa? Kucing. Jadi siapa itu adalah pelakunya, subjeknya. Ya, kecemplung sungai, siapa yang kecemplung sungai? Kucing. Ya. Kemudian kapan? Misalkan di situ tadi pagi. Ini merupakan pertanyaan dari waktu. Kapan kucing kecemplung sungai?
tadi pagi. Yang terakhir adalah bagaimana. Nah, bagaimana ini unsur yang keenam, yaitu bagaimana prosesnya kucing itu kecemplung sungai. Jadi ada mulai alurnya dari awal. Misalkan awalnya kucing ini enak-enak jalan, kemudian tiba-tiba di belakang terlihat seekor anjing, tahu seekor kucing dikejar, kucing kemudian melompat sebuah sungai, ternyata tidak nutut, akhirnya dia kecemplung. Nah, ini merupakan penjelasan dari pertanyaan bagaimana. Saya sederhanakan. A. Dik Simba. A. Apa? Di mana? K. Kapan? Ya. Si siapa? Ya, si siapa? M. Mengapa? Bagaimana? Adik Simba. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W plus 1H. Dari apa, what, ya, kemudian di mana, where, kemudian kapan, when, kemudian siapa, who, kemudian mengapa, why, dan bagaimana, how. Ya, itu adalah unsur-unsur dari berita. Semua berita pasti punya unsur itu. Jadi kalau ada berita yang tidak mengandung unsur itu, berarti berita tersebut merupakan berita yang tidak lengkap. Ya. Nah, untuk kegiatan kali ini, kalian mencoba cari satu berita di YouTube. Berita di YouTube, linknya kalian kirim ke grup. Kemudian kalian klasifikasi unsur-unsurnya dalam berita dalam YouTube tersebut. Mulai dari apa, berita itu apa, kemudian di mana, dan seterusnya. Ya, klasifikasi dalam bentuk video juga. Video klasifikasi berita yang kalian tayangkan dalam bentuk video juga. Kemudian linknya dikirimkan ke grup ini juga. Jadi tugas kalian adalah mengupload 2 link video. Yang pertama link video berita, yang kedua adalah klasifikasinya atau pengelompokan dari unsur-unsur beritanya tersebut, yaitu dari adik Simbanya atau 5W1H. Selamat mencoba. Saya tunggu tugas kalian terakhir pukul 20.00 atau pukul 8 malam. Tetap semangat dan mencoba. Jangan sampai tidak beraktivitas. Mudah-mudahan berhasil dan sukses. Selamat mencoba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.